Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 4 Januari 2023, berjudul Karena Dia Berkerajaan. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Tawarik 16 ayat 31. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Karena Dia Berkerajaan, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita bisa senantiasa bersukacita dan bergembira sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama, antara lain sebagai berikut. Pertama, setiap orang percaya bisa berkata, Dia berkerajaan, karena melalui iman, orang itu dapat menjadi bagian dari warga kerajaan Allah. Kerajaan kasih karunia didirikan segera setelah kejatuhan manusia, pada waktu rencana dibuat untuk menebus umat manusia yang sudah berdosa. Kerajaan itu ada dalam rencana dan janji Allah, dan melalui iman, manusia dapat menjadi warganya, tetapi kerajaan itu belum betul-betul didirikan sebelum kematian Kristus. Kedua, setiap orang percaya bisa berkata, Dia berkerajaan. Bila mana orang itu senantiasa rajin mengabarkan Injil Kerajaan Kemuliaan, lanjutan dari pekabaran Injil Kerajaan Kasih Karunia. Pengalaman murid-murid yang mengabarkan Injil Kerajaan pada kedatangan Kristus yang pertama, ada persamaannya dengan pengalaman mereka yang memberitakan pekabaran kedatangannya yang kedua kali. Pada waktu itu murid-murid itu pergi keluar mengabarkan waktunya sudah digenapi, Kerajaan Allah sudah dekat. Demikian juga Miller dan rekan-rekannya mengabarkan bahwa masa nubuatan terpanjang dan terakhir yang dinyatakan di dalam Alkitab sudah berakhir, bahwa pengadilan sudah dekat dan kerajaan kekal akan segera mulai. Ketiga, setiap orang percaya bisa berkata, Dia berkerajaan, bila mana kita sungguh-sungguh menggunakan waktu masa penghakiman ini dengan sebaik-baiknya, sebab setelah pekerjaan pengantaraan Yesus berakhir, maka barulah Dia akan datang dalam kerajaan kemuliaannya yang tidak akan berkesudahan. Dan Ia akan duduk memerintah di atas tahtanya, tahta Bapanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam. Belum sekarang di atas tahta kemuliaan, kerajaan kemuliaan belum datang. Setelah pekerjaan pengantaraannya berakhir, barulah Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, suatu kerajaan yang tidak akan berkesudahan. Keempat, setiap orang percaya bisa berkata, Dia berkerajaan, bila mana kita tetap menyadari bahwa status kita hari ini adalah sebagai tamu dan belum pengantin wanita. Namun setelah Yesus menerima kekuasaan dan kemuliaan di dalam kerajaan kemuliaannya, maka status kita akan berubah menjadi pengantin wanita ketika kita telah dinyatakan layak masuk ke dalam kota Yerusalem baru itu. Dalam buku Wahyu, umat Tuhan dikatakan adalah tamu pada perjamuan kawin, Wahyu 19 ayat 9. Jika umat Tuhan adalah tamu, tidak mungkin juga melambangkan mempelai wanita. Kristus, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Daniel, akan menerima dari yang lanjut usianya, kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan. Ia akan menerima Yerusalem baru, ibu kota kerajaannya, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Daniel 7 ayat 14 dan Wahyu 21 ayat 2. Setelah menerima kerajaan, ia akan datang dalam kemuliaannya sebagai raja atas segala raja dan Tuhan atas segala tuan untuk menebus umatnya yang akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di mejanya dalam kerajaannya. Matius 8 ayat 11, Lukas 22 ayat 30. Untuk turut ambil bagian dalam perjamuan kawin anak domba. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.